Materi kita pada hari ini adalah menentukan peluang. Tujuan sesi ini ada dua. Yang pertama, mengenal potensi diri dan bagaimana menyusun rencana karir. Yang kedua, menentukan peluang usaha. Sebelum kita berbicara tentang bagaimana menentukan peluang usaha, maka penting untuk mengenali potensi diri kita. Setelah kita mengetahui potensi diri kita, maka kita dapat menyusun rencana karir kita. Oke, kita mulai bagian yang pertama, mengenal potensi diri. Untuk apa sih kita mengenal potensi diri? Mengenal potensi diri itu sangat penting dan perlu dilakukan oleh masing-masing individu untuk menjadi manusia yang lebih progresif. Kalau kita mengenal potensi diri kita, maka kita akan mudah untuk menyusun rencana-rencana, untuk menyusun tujuan-tujuan, untuk menyusun goal atau target dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Kita perlu menyiapkan diri. Kita perlu mengenali diri, siapa diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara mengenali diri sendiri. Dengan menjadikan keberadaan kita. Ingin yang seperti apa? Ini cara mengenali diri kita. Apa fungsi dari mengenal diri? Pertama, kita dapat mengenali diri kita sendiri. Yang kedua, kita mengetahui potensi diri kita. Yang ketiga, kita mengetahui kekurangan dan kelebihan pada diri pribadi masing-masing. Yang keempat, introspeksi diri. Yang kelima, merencanakan konsep diri. Bagaimana caranya? Dalam kesempatan ini saya akan mengulas 4 langkah bagaimana kita mengenal diri kita dan proses menyusun rencana karir kita. Setidaknya ada 4. Langkah pertama adalah kita menentukan ideal. Langkah kedua menentukan SWOT. Langkah ketiga kita menentukan strategi hasil dari SWOT yang sudah kita susun. Kemudian rencana keempat kita menyusun plan A dan plan B. Yang kemudian nanti saya akan sebut plan A sebagai rencana utama dan plan B sebagai rencana alternatif. Kita mulai yang pertama, ideal. Ideal ini bagian dari identity, dream, enterprise and achievement, learning. Gambaran diri kita. Gambaran diri kita harus berisi apa? Setidaknya gambaran diri ini kita bisa menggambarkan siapa sebenarnya diri kita. Kita memiliki ketertarikan pada hal apa? Kemudian mesti harus muncul dalam diri kita, kenapa kita tertarik dengan hal tersebut, dan target dan harapan kita terhadap ketertarikan kita itu. Ini isi dari gambaran diri. Kita harus mampu menggambarkan diri kita minimal 4 poin ini. Kemudian mimpi. Nah, mimpi. Setidaknya kita membagi 3 kategori mimpi. Ini harus kita ada dalam diri kita. Pertama, mimpi tentang karir kita. Yang kedua, mimpi tentang lifestyle. Tentunya kita tidak hanya berorientasi kepada karir, kita juga harus berorientasi kepada keseimbangan hidup, lifestyle. Kita ingin hidup yang seperti apa? Apakah kita ingin hidup sebagai seorang karyawan full? Ataukah kita ingin hidup sebagai seorang pebisnis? Atau kita ingin hidup menyeimbangkan antara pekerjaan karir dengan pekerjaan sosial? Nah, sehingga kemudian muncul mimpi yang ketiga. Apa target-target sosial dalam hidup kita? Nah, kemudian yang selanjutnya prestasi, achievement. Ketika kita sudah memiliki mimpi, kita juga perlu mengidentifikasi, perlu membuat list. Kita punya prestasi apa? Sehingga kemudian ketika kita punya mimpi, kita tidak memulainya dari 0. Tapi kita sudah punya step. Mimpi kita sampai level 20. Kita perlu menghitung. Kita perlu membuat list. Saat ini prestasi kita berapa? Kita sudah masuk dalam level berapa? Yang dimaksud di bagian ini adalah itu. Jadi kita harus mengetahui itu. Kemudian learning. Ketika kita punya mimpi, kita mesti harus punya list. Kita harus mempunyai kemampuan apa? Kita harus punya skill apa? Kita harus punya pengalaman apa? Kita sudah belajar apa saja? Kita perlu belajar apa saja untuk bisa mengejar itu. Nah, sehingga ketika ini semuanya sudah tersusun,
mimpi kita bukan hanya masuk sebagai daftar keinginan, tapi sesuai dengan keadaan kita dan memang bisa kita capai. Kalau kita tidak memiliki list ini, maka mimpi kita hanyalah sebuah daftar keinginan. Selanjutnya, kita juga perlu melakukan analisis SWOT, strength. Apa yang menjadi kekuatan kita? Weakness. Apa yang menjadi kelemahan kita? Ini strength dan weakness muncul dalam diri kita. Kemudian yang kedua, opportunity, peluang. Yang keempat, threat, risiko. Peluang dan risiko ini muncul dari luar diri kita. Setelah kita mampu menganalisis diri kita punya list masing-masing dari strength, kita punya list dari weakness kita punya list dari opportunity kita punya list dari strength kita. Langkah selanjutnya kita menentukan strategi. Apa strategi yang harus kita buat ketika diperhadapkan antara peluang dan kekuatan? Sehingga muncullah yang disebut dengan strategi SO. Mengembangkan sesuatu yang dalam memanfaatkan kekuatan untuk mengambil manfaat dari peluang yang ada. Yang kedua, strategi WO. Diperhadapkan antara kelemahan dengan peluang. Apa yang harus kita lakukan? Mengembangkan strategi dalam memanfaatkan peluang dalam mengatasi kelemahan yang ada. Yang ketiga, strategi ST. Ketika strength diperhadapkan dengan threat, risiko. Mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan untuk menghindari ancaman. Yang keempat, strategi WT, weakness ketemu threat, mengembangkan strategi dalam mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman. Nah, setelah kita mampu menganalisis diri kita, barulah kemudian kita masuk membuat rencana utama dan rencana alternatif, atau disebut dengan plan A dan plan B. Sehingga dalam menyusun rencana karir kita, bukan hanya sekedar daftar keinginan, tapi benar-benar sudah kita susun step by step bagaimana mencapainya. Nah, rencana utama kita coba bagi dalam 3 klasifikasi. Rencana jangka pendek, rencana menengah, dan rencana jangka panjang. Rencana jangka pendek ini bisa dilakukan 3 bulan pertama. Pertama, kita harus menentukan definisi target kita. Yang kedua, kita harus menentukan kriteria sukses kita. Misal, 3 bulan pertama saya harus bisa berbahasa Inggris. Maka kriteria bisa berbahasa Inggris kita tentukan apa? Atau misalnya target 2 tahun pertama, saya harus bisa usaha mandiri. Maka kita buka kemudian menentukan kriteria sukses yang namanya usaha mandiri itu yang mana? Kemudian target dalam 15 tahun. 15 tahun dari hari ini kita akan jadi seperti apa? Nah, ini yang disebut dengan rencana A. Tapi tentunya dalam hidup kadangkala ada target-target yang tidak tercapai. Ada target-target yang tidak sesuai harapan. Atau bahkan kadang ada target yang tidak berjalan. Bagaimana mengatasinya? Maka kita perlu membuat yang disebut dengan rencana alternatif atau plan B. Nah, di sini ketika gagal plan A, maka kita menuju plan B. Oke, demikian di sesi pertama kita. Kita akan lanjutkan pembahasan menentukan peluang usaha di sesi yang kedua. Terima kasih banyak.